Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelompok 1 ingin menayangkan hasil video keterampilan kami. Berikut videonya. Mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancel Gustian, NIM 2019-143584, Prodi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SPD MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teknik membina golongan siaga dan penggalang. Pengertian sistem Among pada pendidikan kepramukaan. Kata Among artinya adalah mengasuh, memelihara, atau menjaga. Orang yang melakukan sistem Among disebut dengan pamong. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, dan pelaksana. Sistem Among dipilih untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya yang sebelumnya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosa Menida Adelia, NIM 2019-143571. Saya dari kelas 4O PGSD tahun 2019. Saya akan masuk ke materi, yaitu sistem Among dalam pendidikan kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Maswardi Suryanidingdi Ningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan dan pendiri perguruan taman siswa. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan pada Kabinet Republik Indonesia yang pertama, dan beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan wafat pada tanggal 28 April tahun 1959. Kemudian hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan dalam gerakan pramuka saja, dan akan tetapi juga dipakai sebagai pertimbangan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional yang lebih luas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa, NIM 2019-143580, kelas 4O PGSD, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG NPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi teknik membina golongan siaga dan penggalang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembina pramuka dalam melaksanakan prinsipnya. Seperti yang kita ketahui, sistem Among mewajibkan pembina pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. 1. Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun kemauan. Dan yang ketiga, Tutburi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fitri Mariati Kiptia, NIM 2019-143563. Sistem Among berarti mendidik anggota gerakan pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya,
disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Di dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta, kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial. Pembina juga perlu memiliki sikap disiplin, inisiatif, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Andarasta, NIM 2019143588. Sistem Among dalam gerakan pramuka akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadi, bakat, kemampuan, dan cita-citanya. Pembina sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, dan memotivasi peserta didik. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dalam bentuk yang nyata disertai contoh-contoh yang nyata pula, mudah dimengerti dan dihayati, atas dasar minat dan karsa peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damaris Katakila, NIM 2019-143568 dari kelas 4U, mata kuliah Kepramukaan, dosen pembimbing Bapak Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang teknik pembina golongan penggalang dan siaga. Penerapan sistem Among dalam golongan gerakan pramuka. Pembina pramuka juga harus tampil sebagai seseorang yang diteladani oleh peserta didiknya. Pembina pramuka berperan sebagai pemberi contoh dan teladan tentang perilaku dan pengalaman, nilai-nilai serta dan dharma pramuka. Sistem Among digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah dan saling berkaitan untuk semua golongan gerakan pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Depi, NIM 2019-143577. Di sini saya akan melanjutkan yaitu cara penerapan sistem Among pada golongan gerakan pramuka. Jadi sistem Among pada pramuka siaga yaitu sifat dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain. Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Pertiwi, NIM 2019-143583 dari kelompok 3, jurusan PGSD Universitas PGRI Palembang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hendra Wijaya, SPD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman mengenai materi memahami teknik pembinaan golongan siaga dan penggalang. Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Pembina juga memberikan dorongan dengan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat, daya nalar, dan suasana siaga. Sifat momong dengan di depan memberikan contoh. Ingarso sum tulodo. Porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Sylvia, NIM 2019-143574 dengan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SPD MPDI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik cara membina pramuka siaga dan penggalang. Materi pertama saya akan membacakan dan saya jelaskan. Materi pertama saya akan membacakan sistem Among, cara membina pramuka siaga dan penggalang. Setiap pembina pramuka harus memperhatikan perkembangan mitra
didiknya secara pribadi, agar perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai tujuan kepramukaan. Penyelenggara pendidikan kepramukaan dalam gerakan pramuka ditinjau dari hubungan antara pembina dengan peserta didik menggunakan sistem AMONG. Dalam pengertian sistem AMONG pada pendidikan kepramukaan, kata AMONG artinya adalah mengasuh atau memelihara atau menjaga. Orang yang memperlakukan sistem AMONG ini dinamakan pamong. Sistem AMONG merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, dan paksaan. Sistem AMONG dipilih untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi pendidik. Dalam prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Menurut Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan menjadi teladan. Dan yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun kemauan. Dan yang ketiga adalah Tut Uri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Dalam sistem AMONG berarti mendidik anggota gerakan pramuka menjadi insan merdeka jasmani dan rohani, dan pikirannya disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kepentingannya bermitra dengan orang lain. Dan yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta kasih, kejujuran dan keadilan, kepatutan dan kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan rasa kesetiakawanan sosial. Dan yang ketiga yaitu pembina juga perlu memiliki sikap disiplin, inisiatif, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial. Dan untuk selanjutnya yaitu penerapan sistem AMONG dalam golongan gerakan pramuka. Pembina pramuka juga harus tampil sebagai seseorang yang diteladani oleh peserta didiknya. Di dalam semua golongan, pembina pramuka berperan sebagai contoh dan teladan tentang perilaku dan pengalaman, nilai-nilai, serta dan dharma pramuka. Sistem AMONG digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah, dan saling berkaitan untuk semua golongan, yaitu golongan gerakan pramuka. Dan untuk selanjutnya yaitu menjelaskan tentang sistem penerapan sistem AMONG pada pramuka siaga. Di situ terdapat 4 sistem. Yang pertama, sistem dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan senang bermain. Dan yang kedua yaitu pada pramuka siaga, pembina lebih berperan hanya dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Dan untuk ketiga yaitu pembina juga memberikan dorongan dengan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat, daya nalar, dan suasana siaga. Dan yang keempat yaitu sistem sifat momong dengan di depan memberikan contoh Ing Ngarso Sung Tulodo, porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. Dan untuk selanjutnya yaitu menjelaskan tentang sistem penerapan sistem AMONG pada pramuka penggalang. Pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Pramuka penggalang senang bergerak dan mengembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba, dan menyenangi hal-hal bersifat kepahlawanan. Dan pembina pramuka pada golongan penggalang berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun kemauan yang lebih besar daripada peserta didik sesuai prinsip kepemimpinan Ing Madya Mangun Karso. Dan itulah materi dari saya yang dapat saya jelaskan. Apabila salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Indah Lestari di sini. Kakak akan menjelaskan tentang
membina pramuka, siaga, dan penggalang. Nah, pengertian sistem Among pada pendidikan kepramukaan. Kata Among artinya adalah mengasuh, memelihara, atau menjaga. Orang yang melakukan sistem Among ini dinamakan pamong. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara luasa, dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, dan paksaan. Sistem Among dipilih untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem Among dalam pendidikan kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan pada Kabinet Republik Indonesia pertama. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang wafat pada tanggal 28 April 1959. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan dalam gerakan pramuka saja, akan tetapi juga dipakai sebagai pertimbangan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional secara lebih luas. Nah, sistem Among mewajibkan pembina pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. 1. Ing ngarso sung tuludo, artinya di depan menjadi teladan. 2. Ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan. Dan yang ketiga, tut wuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Berikut ini cara penerapan sistem Among pada golongan gerakan pramuka. 1. Sistem Among pada pramuka siaga. Sifat dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain. Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Pembina juga memberikan dorongan dengan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat daya nalar dan suasana siaga. Sifat momong dengan di depan memberikan contoh atau ing ngarso sung tuludo. Porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. Selanjutnya, sistem Among pada pramuka penggalang. Pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Pramuka penggalang senang bergerak dan mengembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba, dan menyenangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Pembina pramuka pada golongan penggalang berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik sesuai prinsip kepemimpinan ing madya mangun karso. Nah, bagaimana kakak-kakak sudah tahu kan cara membina pramuka siaga dan penggalang? Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Eka Aprilia Dewi, NIM 20191435594. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pramuka penegak juga menyukai kenyataan dan menjunjung tinggi realitas, memiliki kemauan yang kuat serta sulit dicegah, agresif, dan senang menyelesaikan persoalan dengan cepat, yang kadang-kadang menggunakan kekuatan fisik mereka. Pada golongan penegak, pembina mengambil peran sebagai pamong dengan sikap memberikan keleluasaan dalam mengamalkan satya dan dharma untuk beraktivitas dan berkreasi atau tuturi handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Valentina, NIM 2019-14-3590, ingin menjelaskan tentang sistem Among pada pramuka penegak. Sebagian besar sifat penegak ada pada pramuka penegak. Penegak lebih berkonsisten pada kelompok decik, duaan, atau tricik, tigaan. Jarang sekali mereka melakukan kegiatan bersama-sama lebih dari 5 orang dalam satu kelompok. Pramuka penegak juga lebih terbuka terhadap anggota lainnya. Itulah penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lindri Sapitri, NIM 2019-14-3597 dari kelas 4O, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Tasya Valentina, yaitu tentang sistem among pada Pramuka Pandega. Pada golongan Pandega, pembina mengambil peran sebagai konsultan dengan sikap lebih memberikan keleluasaan untuk mengamalkan satya dan juga dharma pramuka untuk Pandega dalam membina diri, membina satuan, dan juga membina masyarakat atau Tutwuri Handayani. Baiklah, demikianlah ulasan mengenai sistem amung dalam pendidikan kepramukaan. Semoga materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.